Saudara-saudara sekalian, mahasiswa dan mahasiswi, ini hanya untuk itu. Alhamdulillah pada sore hari ini kita bisa berjumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Walhamdulillahi ala nikmatil imani wal islam. Wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Doanya jelas. Alhamdulillahi ala nikmatil iman. Nomor 1 iman. Wal islam. Nomor 2 Islam. Wa ma kunna linahtadiya, dan kita ini mungkin tidak akan diberi petunjuk oleh Allah laula an hadanallah, andai kata Allah tidak menghendaki. Dan banyak sekali orang-orang di dunia ini yang tidak dikehendaki oleh Allah mendapatkan petunjuk. Hidup kan, kaya, berkeluarga, punya fasilitas, tetapi ya hanya untuk duniawinya saja. Ya. Akhiratnya enggak, padahal akhirat lebih lama. Abadan abada. Ya. Jadi tadi disebutkan iman itu apa? Iman itu ya, diyakini dengan hati, diucapkan dengan perkataan, ya, dengan ibadah-ibadah, dengan ceramah-ceramah, dengan ajakan-ajakan, dengan diskusi, tapi juga dilakukan. Itu iman. Kalau enggak itu berarti bukan iman. Nah, Islam juga demikian. Makanya Allah memberi petunjuk kepada kita, ya, dalam surat As-Saff, ya, ayat 10 sampai 13. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin. Hai orang-orang yang beriman, mau enggak kamu tak tunjukin? Suka enggak kamu tak tunjukin? Ya. Ala tijaratin. Ya. Artinya apa? Bisnis yang praktek. Silahkan di. Nah, sebentar, yang praktek nomor 1 dulu tadi, yang sebelumnya, yang nomor 1, yang nomor 1 pertama kali. Nah, ilmu ekonomi itu tidak hanya deskripsi, tidak hanya teori, tetapi tijaroh, bisnis, niaga, jual beli, itu praktek, dipraktekkan. Nah, makanya kesempatan ini saya harapkan tidak hanya berteori tapi berpraktek. Nah, untuk ini maka di sini saya bawa buku tulisan saya, Etika Bisnis Islam, Etika Berbisnis dalam Islam. Al-Quran bukan karangan saya, tapi ini saya mempunyai banyak, ya, insya Allah. Seharusnya yang hadir semuanya ini saya beri satu-satu seharusnya, tapi nanti acaranya nggak jadi ceramah, cuman bagi-bagi buku. Ya. Ada cara pengajian kita tidak hanya sekarang, tetapi berkelanjutan. Jadi saya mempunyai forum juga pengajian dengan Zoom. Ya. Saya mempunyai pengajian juga, kajian bisnis syariah dengan Zoom. Itu harinya hari Jumat sore. Waduh, hari Jumat sore, kalau nanti di sini juga Jumat sore ada kajian nggak bisa dengerin. Ya, orang bisa aja, kan zamannya sudah modern, ya toh. Dengerin pengajian 2 kan boleh. Bawa HP, pakai headset, ya toh. Mana yang cocok, mana yang bagus. Orang itu orang yang cerdas loh, ya. Jalmo limpat seperapat prasasat tamat. Orang yang seperempat aja paham. Itu kalau cuma setengah aja gampang. Apalagi orang seperempat aja bisa kok.
Jalmo itu manusia, limpat itu cerdas. Seperempat baru dikasih seperempat, tamat, sudah paham semuanya. Nah ini harapan saya semuanya itu jalmo limpat seperempat prasasa tamat semuanya. Saya baru nerangkan, oh ekonomi itu tidak boleh hanya deskripsi. Deskripsi itu apa toh? Cuman kulitnya doang, cuman oh ekonomi itu bekerja, berusaha, cari uang. Itu kulitnya doang. Wah teori, wah teorinya makro, mikro, terus diterjemahkan, nanti dibuat tulisan, didebatkan. Tapi ngomongnya banyak, tapi bayar bakso, bayar kopi nggak bisa bayar. Omongannya jutaan, miliaran kadang-kadang. Nah, itu namanya teori aja. Kita harus praktek. Nah ini mau saya praktekkan. Yang nanti dapat Al-Quran atau buku ini, ya caranya nomor 1 absensi. Ya, apa-apa ini hiburan. Ya, silahkan catat nomor HP saya. Ya, boleh dibuka HP-nya masing-masing. Nomor HP saya, nomornya dulu ya. Semuanya nyatet. Ya siapa tahu kalau nggak dapat Al-Quran yang sekarang ya minggu depan atau pokoknya ini berkelanjutan, tidak hanya harus hari ini. Ya, masih dalam 1 semester ini saya selalu mengadakan Zoom terus setiap hari Jumat. Nanti dibagi-baginya mungkin di situ. Nomornya 0896. Mbak-mbak yang di belakang boleh ikut mencatat ya, karena boleh dapat juga ya. 0896 terus 9254 6565. Nah, sampai di sini ini kalau orang yang cerdas langsung benar. Namanya sudah kenal nama saya, Murwanto Sigit. Ya. Udah langsung masuk ke kotak ya. Berarti kotak itu apa? Kotak praktek, bukan kotak teori. Di nomor HP saudara-saudara itu. Nah, sekarang praktek yang kedua. Kirim nama Anda. Sudah, cuman gitu aja. WA-kan nama Anda ke saya. Harusnya yang masuk ini jumlahnya 200 loh. Karena apa? Kupon tadi dibagi 75 yang laki-laki, 75 yang perempuan. Habis. Bahkan kurang. Berarti kan, nah, cuman masalahnya saya nggak menyediakan Al-Quran buku jumlahnya 200. Nah, tidak harus hari ini, bisa besok lusa, ya bisa kapan-kapan. Nanti juga diseleksi lah, diundi lah, ya. Tapi ada 1 atau 2 orang yang dapat hari ini, nanti setelah pengajian, ya supaya nggak rame nanti. Mungkin termasuk yang aktif tanya nanti, mungkin loh ya, seleksinya nggak ngerti nanti, tapi tidak pasti. Kemudian kita lihat ayat Al-Quran di situ. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu. Ya dah. Terbaca enggak itu? Terbaca ya. Mudah-mudahan terbaca. Dan mudah-mudahan sama dengan HP saya. Mudah-mudahan. Ya. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin. Ya, betul ya, sama ya. Nah, betul. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, maukah kamu, sukakah kamu aku tunjukkan perniagaan yang dapat menyelamatkan kamu dari azab yang pedih. Kalau gitu nanti ini urusannya akhirat. Iya. Allah itu berbisnis dengan kita. Bisnis itu dari kata-kata busy. Busy itu sibuk. Anda semuanya ini sibuk. Ya, mulai pagi tadi sampai malam nanti ada banyak kegiatan yang dilakukan, ya enggak? Tapi saya mau tanya, mbak-mbak sama mas-mas ini, tadi malam kalian tidur enggak? Tidur. Allah tidur enggak? Tidak, berarti yang sibuk itu Allah. Tadi malam waktu tidur, jantung kamu berdetak enggak? Berdetak. Apakah kamu mengatur ritmenya itu supaya apa itu serasi, supaya
lancar? Enggak. Apakah kamu bernafas? Iya. Apakah kamu mengatur pernafasan? Enggak. Yang mengatur nafasmu, yang mengatur detak jantungmu itu Allah. Allah tidak hanya mengatur itu, termasuk mengatur detak jantungnya seluruh makhluk di dunia ini, termasuk hewan yang paling kecil, paling jauh dalam di dasar lautan itu diurusin. Allah itu maha sibuk dan berbisnis. Makanya dikasih tahu, mau nggak kamu tak tunjukin bisnis yang menjamin kamu itu bahagia sampai di akhirat. Nah, diantaranya itu tadi. Apa? Ternyata, ya, di sini jawabannya, tu'minuna billahi wa rasulihi. Kamu beriman kepada Allah. Nah, kok tadi keimanan lagi. Yakin bahwa saya ini diatur oleh Allah. Saya bisa kaya nanti karena Allah, bukan karena saya pandai. Banyak orang yang pandai nggak bisa kaya. Atau orang kaya tapi nggak dapat rezeki. Kok bisa toh Pak, orang kaya nggak dapat rezeki? Iya, kaya punya mobil tapi nggak boleh makan ini, nggak boleh makan itu karena sakit. Itu kan nggak dapat rezeki. Ya, kaya tetapi rumah tangganya cerai berai, itu kan nggak dapat rezeki. Ya, kaya tapi masuk neraka, wah tambah nggak dapat rezeki lagi. Susah itu, dah. Ya, wassalam itu. Doa kita, Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ya. Jadi nomor 1, tu'minuna billahi wa rasulihi, vertikal dan horizontal. Yakin bahwa Allah yang membagi kita. Nah, horizontalnya, nah, kita mencari petuah-petuah, petunjuk-petunjuk dari Nabi Muhammad SAW. Nah, diantaranya silakan. Ya, setelah surat As-Saff ayat 10 sampai 13 berikutnya, nah itu. Alaikum bitijarah. Jadi kamu itu sebaiknya segera berpikir jual beli. Ya, bisnis. Nah, ini hubungannya dengan surat As-Saff tadi yang paling akhir. Setelah, loh kalau itu kan hanya urusan akhirat saja, kita masuk surga, kemudian tijarohnya. Enggak, di surat yang ke-13 itu dikatakan ada yang kamu akan sukai. Ya, itu apa? Ya, keberuntungan yang besar, karunia yang kamu sukai berupa pertolongan Allah, dan dalam waktu dekat. Artinya cepat. Orang bisa kaya, tetapi ternyata butuh waktu 40 tahun. Itu sih nggak istimewa itu. Ya. Setelah 40 tahun sudah kaya, nggak boleh makan ini, nggak boleh pergi ke sana, nggak boleh pergi kemari, nggak ada gunanya. Yang enak itu kaya, cepat, kemudian dinikmati, jalan-jalan ke luar negeri, ke Amerika, ke Eropa, ke Asia, semuanya didatengin, umroh, haji. Bapak itu ngomong seperti itu, Bapak sendiri sudah ke sana apa belum? Ya sudah lah, kalau saya ngomong gini ya mestinya sudah ke Eropa, sudah ke Amerika, sudah Asia, semuanya sudah haji, sudah berkali-kali. ONH-nya juga enggak hanya ONH biasa, ONH plus lah. Tapi cepat, jangan ngumpulin lama setelah tua baru berangkat haji. Capek. Gampang kalau Anda pengen, ikuti saya. Ini petunjuknya. Ya. Jadi kajian bisnis setiap hari Jumat sore diikuti. Saya catat itu. Namanya saya catat. Ya. Tujuannya bukan untuk nyari hiburan, ini bukan, ini hanya bonus, ini istilahnya hiburan untuk senang-senang aja. Tapi yang penting bagaimana menerapkan bisnisnya itu. Ya, di situ alaikum bitijarati fa inna fiha tis'atun a'syarur rizki. Ayo berbisnis, jual beli, demand supply. Ya, penjual pembeli, ya.
Karena apa? 90%. Nah, kalau Nabi dulu nggak mengatakan 90%. 9 dari 10 rezeki Allah itu ada di bisnis. Ya, jadi siapa nanti yang mau berbisnis dengan saya, wah Pak, nanti pakai modal. Loh iya, bisnis kok nggak pakai modal. Ya. Modalnya apa Pak? Uang. Nggak harus uang. Uang bisa untuk kulaan. Kulaan loh ya. Oh namanya jual beli kok. Dagang kok. Buku umpamanya. Ini kalau mau jualan buku ya harus kulaan dulu. Tapi saya jamin kalau Anda bisa kulaan kemudian menjual, kulaan menjual 8 kali. Ini sudah observasi saya, sudah penelitian pribadi saya. Kalau sudah bisa kulaan beli jual 8 kali, balik modal. Ya, artinya Anda sudah menjadi pembisnis yang handal yang sudah balik modal. Kalau umpamanya saya ingin rumah makan, wah itu kulaannya harus nyewa tempat, terus kemudian piring, gelas, makanan, ya toh? Ya nanti kalau berjalan rugi nggak? Insya Allah nggak rugi. Kalau yang mau berbisnis dengan saya itu nomor 1 jaminan saya loh ya, tidak akan rugi. Kalau sampai rugi boleh nuntut saya. Nomor 1 itu. Saya tidak menginginkan rugi. Ya, jadi yang nomor 2 balik modal. Kalau balik modal saya nggak bisa menjamin, tapi saya bantu sampai balik modal. Saya bantu. Waktunya kapan? Secepatnya. Gitu. Nomor 2 balik modal. Nomor 3 menjadi orang kaya raya. Nah itu urusannya bukan saya. Ya, saya hanya bisa mengarahkan saja. Contohnya, ya nggak usah jauh-jauh lah anak saya. Anak saya itu cuma saya arahkan saja, ya akhirnya ya bisa lebih kaya dari saya. Mobil saya cuma Suzuki Carry sama Avanza, anak saya mobilnya malah lebih dari 1, ya, dan bagus-bagus lagi, ya. Ada yang tiap seminggu sekali ganti. Anak saya itu ternyata memang jual beli mobil. Loh ini beneran loh, saya ngomong tuh nggak bohong, ya. Lebih kaya dari saya, semuanya sudah umroh semuanya, ya, sudah pergi ke luar negeri semuanya. Saya arahkan aja, saya cuma arah. Tapi nggak rugi saya, wah tiwas tak arah ke tahu-tahu malah lebih kaya dari saya, malu deh saya. Saya nggak malu. Guru, dosen itu kalau lihat mahasiswanya lebih kaya malah seneng, ya nggak? Ya jadi kemudian lanjutnya di situ. Nah, lakukanlah dengan tanganmu sendiri. Tadi ada pernyataan, Pak, kalau uang sih saya nggak punya Pak untuk kulaan. Ya nggak apa-apa. Tapi kan punya waktu. Waktu itu modal. Tenaga itu modal. Keterampilan itu modal. Jadi silakan itu digunakan keterampilannya itu. Ayo bersama dengan saya fokus, nggak usah lama-lama. Ini tadi surat As-Saff ayat 13, dalam waktu tidak lama. Berapa Pak lamanya? 1 semester bisa selesai, kaya raya bisa, ya. Wah Pak, saya modal nggak punya ya Pak, untuk kulaan tuh nggak ada ya Pak. Ya udah, yuk kita berangkat dengan tenaga, dengan pemikiran. Nah, mari, yang penting rajin datang. Wah saya nggak punya waktu ya Pak, tenaga saya juga pas-pasan. Ya sudah, nggak usah bisnis. Ya berarti memang tidak punya keinginan untuk sukses. Ini yang mau saya ajak sukses itu yang kemudian jadi kaya raya, jadi sejahtera. Nah gitu. Ya. Nah, nanti menjelang akhir ada tanya jawab, silakan tanya jawab. Nanti kemudian akan ditentukan siapa yang mendapatkan hadiah hiburan
dan panitia tidak bisa diganggu gugat loh ya. Jadi aku kok nggak dapat hari ini nggak apa-apa, masih ada minggu-minggu berikutnya untuk ketemu dengan saya, terutama yang mencatat nomor HP saya. Wah, ada yang belum nyatat, silahkan tanya temennya nomornya tadi berapa, ya dicatat, ya kemudian segera kirim nama ke saya. Selanjutnya di situ saya bacakan dulu, ya. Yang dimaksud dengan tanganmu sendiri itu bagaimana? Nah, di situ ada keterangan, ya. An Rafa'at bin Rafi' radhiyallahu anhu anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam su'ila ayyul kasbi afdal, ayyul kasbi atyab. Bisnis apa yang paling, ya, paling istilahnya tuh paling mulia. Nah, orang itu bisa dapat uang, dapat kekayaan itu dengan 3 cara. 1, memaksa, menindas, merampok termasuk, mencuri, korupsi, kaya itu. Ya toh. Tapi Islam nggak menganjurkan itu. Jangan. Itu nanti kaya cuma di dunia tok, berapa? 100 tahun. 100 tahun kaya di dunia. Mau punya rumah mewah, punya harta megah, punya istri cantik, punya anak banyak, bisa pengen ke luar negeri, mau 100 tahun. Tapi masuk neraka gara-gara korupsi, gara-gara mencuri, gara-gara merampok. Jangan, rugi. Bandingannya itu bukan tijarotin yang tadi disebutkan Asaf tadi. Hal adulukum ala tijarotin, ya, tunjikum min adzabin adzib. Bukan itu. Ya. Yang nomor 2 dengan cara memelas, dengan cara minta belas kasihan, numpang, nunut, minta-minta, ya, bisa, boleh, tetapi itu cuma dapat sebagian kecil, tidak banyak. Ya toh, zakat kan cuma 2,5%. Itu pun dibagi orang banyak. Ya. Bisa kaya, tetapi kekayaannya kecil itu. Kita itu nggak usah tanggung-tanggung, kaya ya sekalian kaya beneran gitu loh, jangan hanya pura-pura kaya. Ya. Nah, itu dengan apa? Dengan cara yang ketiga, yaitu tijarah tadi, bisnis, jual beli, demand supply. Allah itu maha supply, Allah itu supplier, ya toh? Kita manusia itu demander. Allah memberi apa? Buah-buahan, rambutan, pepaya, durian, apel, ya enggak? Mulai dari Nabi Adam dulu sampai sekarang tuh masih ada toh. Kamu jangan bingung memikirkan, waduh nanti cucuku nanti nggak kebagian apel ya, kasihan. Gimana ya nanti kalau cucuku nggak kebagian durian. Terus kamu nyimpen durian malah bosok nanti. Nggak usah mikirin itu urusannya Allah. Ya. Allah tuh maha supplier, gratis. Kan nggak ada kan orang petani di sawah kemudian panen terus Tuhan bayar, nggak ada. Nggak ada yang pergi ke laut kemudian wah dapat sarden banyak kemudian terus wah Tuhan nih bayar, nggak ada, gratis, gratis. Allah itu maha supplier. Cuman kalau Anda semuanya ini pergi ke mall kemudian ada sarden, jangan diambil, ini dari Allah loh, gratis loh. Jangan, kamu nanti ditangkap satpam juga. Itu sudah diproses dari laut dibawa ke mall, dibawa ke toko, itu melalui berbagai macam usaha. Ya yang kamu bayar itu usahanya itu, tapi sardennya itu sendiri gratis. Iya. Beras itu gratis. Iya. Coba kalau nggak dikasih beras, nggak dikasih gratis. Oksigen, nah gratis. Ya. Tolong direnungkan, makanan, roti, nasi, sagu, buah-buahan, kamu nggak makan boleh, asalkan kamu minum dan tetap bernafas. Ya, puasa
puasa ngebleng, meskipun itu nggak ada tuntunannya, tetapi mau mencoba boleh, rasakno, nggak makan, cuman minum aja, itu kamu bisa bertahan 40 hari sesuai dengan observasi dan penelitian dokter. Minum saja, setelah 40 hari itu kamu sudah mati, atau meskipun hidup tapi seperti orang mati, sudah nggak ada gunanya hidup. Karena orang itu harus ada asupan yang keras-keras, yang hard, ya, seperti roti, nasi, ya, buah-buahan itu. Nah, kalau kebalikannya sekarang, kamu makan nasi, makan roti, makan bubur, makan buah-buahan, tapi nggak minum. Nah, itu dokter malah mengatakan, wah itu lebih bahaya itu. Kamu cuman bertahan 10 hari. Karena nanti akan dehidrasi, kehilangan air dalam tubuh. Setelah itu mati. Ya, jadi makanan, minuman, udara. Bertahan berapa? 40 hari nggak bernafas. 10 hari nggak bernafas. Enggak. Menurut observasi itu setengah jam. Mari kita mulai. Enggak bernafas setengah jam, setelah itu nanti mesti geger. Ya. Jadi nafas itu cuma setengah jam. Kalau udah setengah jam kok enggak bernafas, mati. Ya. Jadi kalau bernafas itu hanya setengah jam. Tetapi ada yang lebih sempit lagi, yang lebih cuman menit atau detik. Apa itu? Semangat berbisnis. Sebetulnya kalau nggak punya semangat berbisnis itu sebenarnya sudah mati. Itu kemampuannya itu bertahan itu cuma dalam jumlah menit. Ya, kalau Anda tidak segera sadar, nah makanya sekarang ini dengan adanya pertemuan pada sore hari ini, marilah siapa? Saya mau meminta masukan ya. Ini mungkin termasuk kuis juga yang nanti mungkin akan dapat hadiah, tapi ini hiburan. Yang pada semester ini atau tahun ini atau dalam waktu dekat ini mau menikah, sudah punya modal. Modalnya apa? Modalnya pasangannya sudah ada, cuman belum dilamar, atau pasangannya belum melamar. Kalau yang putri-putri tiba-tiba sudah dilamar tetapi menolak, ya sudah itu nasibnya aja. Atau nggak ngelamar-lamar, ya sudah itu nasibnya aja. Tapi paling tidak siapa yang mempunyai greget, kerentek ingin menikah pada tahun ini. Wah Pak, menikah itu kan ada keperluan biaya Pak. Nanti di hotel-hotel itu minimal saya lihat 20 juta ya Pak per bulan. Bisa dipersiapkan bersama saya nanti. Dari nol. Saya itu biasa gitu, beli mobil nggak punya uang bisa, beli rumah nggak punya uang bisa, tapi ya ada caranya ya. Dan itu saya praktekkan ya. Nah silahkan, ini yang kuis A ya. Kuis A itu singkatan dari akad. Siapa yang laki-laki maupun perempuan yang sudah menulis nomor HP saya dan nama saya tadi ya, niat ingin rencana, tidak usah pasti, atau berdoa dengan sungguh-sungguh, itu artinya apa? Azam. Beda ya dengan keinginan. Anda ingin mobil nggak? Ingin, itu cuma ingin, itu nggak begitu kuat itu. Kalau azam itu saya ingin sekali mobil dan saya pasti punya mobil, lah itu azam. Wa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Itu dalam Al-Qur'an. Jadi kalau punya azam itu kita harus punya kegiatan yang tawakal kepada Allah. Nanti pasti akan Allah beri. Tapi kalau mau mandi, oh aku mau azam mandi, itu ya salah juga. Mandi itu nggak usah pakai azam, kecuali kalau udah setahun nggak mandi, ya itu baru. Ya. Tapi kalau mau menikah, mau beli rumah, mau memulai bisnis, itu harus azam. Jangan hanya punya keinginan, Pak, saya pengen berbisnis tahun ini. Alah, nggak saya dengarkan orang seperti itu. Ya.
Pak, saya pengen nikah tahun ini, nggak saya dengarkan. Ya, semua jomblo pengen nikah, ya nggak? Dan kayaknya ini banyak jomblonya ini kayaknya saya nggak menuduh loh ya, cuman kira-kira aja, ya. Karena salah satu di antara orang pergi pengajian itu karena nggak ada kegiatan dengan pasangannya, makanya daripada nganggur ya pengajian, gitu. Nah, ini tapi saya nggak nyindir ya, ini mahasiswa sana kok ya, bukan mahasiswa sini ya. Mahasiswa sini enggak lah ya, enggak ada bedanya juga sih. Ya. Nah, ini terus yang B. Nah, yang B ini yang bisnis. Silakan ya, yang A tadi, yang azam untuk menikah, silakan kirim WA ke saya. Pak, saya insya Allah punya niatan yang kuat. Nanti nggak akan saya sebarkan namanya, saya rahasiakan. Betul. Ya, paling kalau saya sebut tuh pakai inisial, ya, pokoknya Murwanto Sigit ya paling cuma MS gitu, ya, atau Mursi, ya, gitu aja, ya, nggak akan saya beritahukan ke orang-orang lain. Nanti kalau orangnya berhasil, biar orang lain sendiri yang tahu. Jadi jangan ragu-ragu ya, siapa yang mau menikah, termasuk mau menikah lagi. Loh, laki-laki boleh loh ya. Ya. Itu boleh ngirim WA ke saya. Ya. Terus yang nomor 2 yang B. Ya, B itu singkatan dari bisnis. Nah, siapa yang di antara yang hadirin ini yang mau memulai bisnis? Kecil-kecilan nggak apa-apa, besar nggak apa-apa. Pokoknya niat azam loh ya, bukan hanya Pak saya ingin mandiri ya. Jangan. Harus azam mandiri, ya. Dan nggak usah mengeluh, nggak usah bilang sama orang tua, ya saya pengen menikah tapi saya itu belum mandiri, ya. Jangan. Ayahnya nasihatin, nak zaman sekarang itu nggak harus mandiri, BCA juga bisa, Bank Niaga juga bisa, BNI juga bisa. Nah ini, silahkan yang mau memulai bisnis, individu dan azam betul, ingin sukses betul, berhasil betul, silahkan kirim WA ke saya. Wah Pak, WA-nya nomornya berapa, saya tadi lupa. Tanya ke teman-temanmu sebelah yang sudah punya WA-nya itu, ya. Termasuk nanti yang mengirimkan WA ke saya itu akan saya undang pengajian besok, ya, Jumat sore, Zoom, pakai Zoom. Wah tapi besok saya rajin ya Pak kuliah pengajian di sini. Ya itu tadi, ya datang ke sini juga datang, tapi pakai HP, bawa headset. Ya, nggak apa-apa. Ya. Pengajian 2, 3 tempat itu biasa. Tak kasih tahu ya. Saya tuh pernah di pondok. Saya kan alumni pondok juga, Pondok Gontor Ponorogo. Ya. Di sana itu kalau ada orang setor hafalan kepada ustadznya, itu ustadznya cuma satu. Yang setor itu berapa? Kadang-kadang 5, 6, 7, 8 sampai 10. Itu ustadznya itu bisa nyimak itu hafalannya mereka, padahal suratnya beda-beda loh ya. Suratnya beda-beda. Nah itu namanya jalmo limpat seprapat prasasa tamat itu. Baru diterangkan seperempat sudah paham. Ini termasuk kajian, pengajian ini juga saya menjelaskannya kan cuma seperempat, tapi ada yang paham betul itu. Wah itu mahasiswa yang ngetop itu. Cerdas itu, nilainya A itu. Tapi ada juga yang saya udah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh masih bingung tadi penceramah itu ngomong apa ya. Nah itu termasuk rezekinya kecil itu, ya. Makanya kalau kita mau pengajian harus membaca doa Robbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah berilah saya tambahan ilmu. Tambahannya sama, karena penceramahnya satu, ayat yang dibaca satu, ya. Nah tetapi rezekinya beda-beda. Rezekinya toh warzuqni fahma, pemahamannya ini beda-beda. Ya, nanti pemahaman memang tidak bisa sekaligus paham ya, saya paham itu. Makanya saya minta supaya kita komunikasi terus, silaturahmi terus, sehingga terjalin bisnis yang real ya. Tadi ada
deskripsi, ada teori, ada praktek. Nah, Islam itu adalah bisnis praktek, ya, bisnis yang dijalankan, tidak hanya teori. Apalagi sekarang ini pemerintah menyadari itu. Makanya mahasiswa itu sekarang tidak harus skripsi saja, boleh dengan magang, boleh dengan bisnis plan menjadi wirausaha yang sukses, ya, boleh magang menjadi manajer yang handal. Skripsi juga boleh, ingin menjadi dosen, ingin menjadi peneliti, ingin menjadi motivator, ingin menjadi staf ahli, ya, atau boleh. Nah, kalau saya ambil aja semuanya, ya, karena Allah itu juga berdagang. Sifat dagang itu win-win, penjualnya senang, pembelinya senang. Suami istri itu juga supply dan demand. Siapa suppliernya? Suami. Demandnya siapa? Perempuan. Ayo, perhatikan. Ini semuanya punya ayah, punya ibu toh? Ya. Ayahmu cinta ibumu, ibumu juga cinta ayahmu, bener nggak? Tapi ada porsi cinta yang lebih. Itu ibu ke ayah atau ayah ke ibu? Perhatikan. Ayo jawabannya. Mana yang lebih kelihatan mencintai? Ibu cinta ke ayah atau ayah cinta ke ibu? Ayo, takut atau mau jawab? Padahal Anda dalam hati sudah ketahuan. Kalau yang benar itu ibu lebih cinta kepada ayah, iya enggak? Ibu itu lebih cinta kepada ayah, ya. Karena wanita itu demand. Demand itu bahasa Jawanya demen. Yang demen itu ibu. Ibu itu lebih demen kepada, ya. Bahasa Inggris itu tiru-tiru Jawa itu, ya. Kalau bapak itu punya demenan, itu beda lagi, ya. Itu nggak boleh, ya. Ya, jadi masyarakat juga gitu. Pejabat dengan masyarakat itu demand, pejabatnya supply. Pejabat itu harus memberikan supply, gitu. Suami harus memberikan supply kepada istri, ya, dan sebagainya. Kita lanjutkan. Kayaknya yang terakhir hadisnya, ya. Di situ disebutkan kalau kamu ingin kaya berarti rezekinya banyak. Tetapi juga sekaligus apa? Di situ disebutkannya apa? Ya. Umurnya panjang. Nah, itu disebutkannya. Jadi kalau tadi dikatakan bahwa berbuatlah dengan tanganmu, kalau ini barang siapa ingin kaya dan umurnya panjang. Nah, ini saya bacakan di sini, mungkin di situ belum tertulis, ya. Saya tulisnya di sini. Sebentar. Aduh, kok nggak ada? Nah, sebentar. Oh, nggak ada, ya. Jadi barang siapa yang menginginkan untuk berumur panjang, ya, dan banyak rezekinya, maka lakukanlah silaturahmi. Itu istilahnya begini. Kalau kamu ditanya rezekimu itu datangnya dari siapa? Jawabannya jelas, dari Allah. Nah, itu semuanya akan menjawab seperti itu. Tapi kalau ditanya rezekimu itu ada di mana? Ya. Rezekimu itu ada di mana? Maka jawabannya rezeki kita itu ada di orang-orang lain yang sudah mendapatkan rezeki terlebih dahulu. Oh, jadi kalau saya itu ingin kaya, punya uang banyak, saya harus silaturahmi dengan orang yang punya uang banyak, Pak. Ya, ada benarnya, tapi tidak 100% benar. Tapi intinya kalau kamu itu ingin punya
mobil, ya seringlah silaturahmi dengan orang-orang yang ngurusi mobil atau yang punya mobil banyak. Nanti kamu akan kebagian. Pasti itu. Ya, entah diajak jualan mobil juga, tapi pokoknya entah dipinjami, entah dikasih yang mobil yang paling jelek, tapi kan mobil juga kan lumayan. Kalau kamu ingin punya sawah, wah terus kamu silaturahmi sama penjahit, ya nggak dapat lah. Tiap hari silaturahmi ke penjahit sana, mau cari apa toh? Nyari supaya punya sawah. Ya nggak punya, dia nggak punya sawah. Paling kamu dapat mesin jahit bekas. Ya. Kalau kamu ingin punya sawah, ya seringlah silaturahmi dengan orang yang punya sawah. Ya. Tapi yang paling benar itu, wah kalau gitu saya tuh nggak enak ya, nggak baik ya Pak kalau silaturahmi dengan tukang becak. Umpamanya saya anggap tukang becak itu orang yang tidak kaya ya. Nggak ada baiknya ya Pak saya silaturahmi dengan tukang parkir. Nah nanti dulu, siapa tahu tukang becak, tukang parkir itu dia paham betul tentang kehidupan. Dia memang nggak mencari harta, tapi yang dia cari apa? Ketenangan jiwa, kemaslahatan hidup, kenyamanan, nggak seneng utang. Banyak loh orang yang kelihatannya kaya tapi utangnya banyak, melebihi hartanya itu banyak. Orang Jakarta tuh kamu pikir, wah itu orang Jakarta, mobilnya banyak, mobilnya bagus-bagus, rumahnya banyak, rumahnya bagus-bagus, tapi utangnya banyak sekali juga ada itu. Nah itu wang sinawang kalau orang Jawa. Tapi bisa jadi orang yang meskipun cuma jualan gentong, ya, jualan amben yang murahan, jualan kolor, tukang becak, tukang parkir, tapi dia paham dengan kehidupan. Orang alim ya silakan silaturahmi kepada orang alim. Itu yang paling aman malah. Makanya orang alim kumpulono, ya. Datangilah untuk silaturahmi. Ya. Ini hadis terakhir akan saya baca. Man syarrohu. Nah, man syarrohu itu siapa yang azam tadi. Kalau azam itu keinginan kuat, kalau syarrohu itu perbuatan yang betul-betul ingin. Ya. Man syarrohu ayyub satolahu fi rizki. Barang siapa yang ingin, yang suka sekali, yang punya azam rezekinya itu dilapangkan. Wa ayyan sya'alahu fi asarihi, dan ingin sekali diperpanjang usianya, fal yasil rohimahu, maka hendaklah melakukan silaturahmi. Ya, gampang silaturahmi. Ini tuntunannya nanti yang akan saya sampaikan. Ya, waktu masih ada sedikit, saya kembalikan kepada pembawa acara. Mungkin ada tanya jawab dan nanti sedikit waktu untuk ya hiburan itu. Saya mengucapkan kepada para rekan yang di Muhammad sedikit MBA. Kita bicara selanjutnya, mungkin ada jemaah yang ingin bertanya karena mungkin sudah topik yang lain. Dia ada yang ingin bertanya dari para jemaah tentang Islam. Boleh lewat telepon ya, yang perempuan mau bertanya boleh lewat telepon karena sudah saya rekam saya tulis di sini, nanti saya perkeras suaranya. Silakan. Yang mau telepon, mbak-mbak di belakang. Di situ nggak ada juga. Nggak ada. Siapa lagi yang mau tanya? Boleh pakai telepon, boleh langsung. Mbak-mbak yang di belakang boleh pakai telepon kalau mau tanya, kan nggak ketahuan orangnya. Ya, kalau tidak ada, sekarang nggak ada. Gimana? Atau ada yang mau tanya dari sini? Yang dari depan sini. Oh, ada yang mau bertanya? Oh, boleh. Pakai mic apa
langsung di situ aja. Hah? Pakai mic? Bisa. Ya, silakan. Apa pertanyaannya? Sampai nggak? Dibagi terus, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Siddiq. Saya biasa dipanggil Siddiq. Saya cuma sekedar ingin bertanya, kan tadi kan masalah pembahasan mengenai bisnis kan ya. Nah, belakangan ini untuk kalangan pemuda kan pasti banyaknya kayak bisnis-bisnis jual beli semacam properti atau karya, dan salah satunya kalau untuk secara ilmu umumnya ini sebuah karya seni. Nah, sebuah karya seni. Tapi dalam hal berbisnis ini saya pernah mempelajari kalau kita tidak boleh memberi harga suatu barang. Saya lupa hadisnya bagaimana bunyinya. Jangan pernah kamu menjual suatu barang yang harganya benar-benar lebih tinggi daripada harga barang itu sendiri. Nah, karena kalau dari secara ilmu ekonomi itu bisa merusak harga pasar atau merusak siklus ekonomi yang secara garisnya sudah normal, itu dapat merusak nilai uang itu sendiri. Nah, tapi pada zaman ini tuh banyak sekali kayak kalau anak-anak muda tahunya pasti NFT atau apa gitu kan ya. Ada art yang harganya itu benar-benar menjulang tinggi sekali, jauh lebih tinggi daripada harga barang itu sendiri secara normal ya. Nah, untuk hal-hal yang seperti ini dalam sudut pandang Islam itu bagaimana ya? Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pertanyaan yang bagus sekali. Kalau nggak ada yang bertanya seperti ini, pasti yang lainnya juga nggak tahu. Barang itu ada dibagi menjadi 4. Ya, barang convenient, ya, barang shopping, barang spesial, dan barang yang memang tidak dicari orang tetapi ternyata dijual belikan. Nah, kalau yang barang convenient memang harganya nggak boleh kita itu merusak pasar, apalagi kebutuhan barang pokok, nasi, ya, telur, ya, minyak, itu nggak boleh naik, itu nggak boleh. Beda harga itu nggak boleh untuk kebutuhan pokok, harus standar. Naik-naik sedikit ya karena mungkin perjalanan transport yang ketahuan bahwa itu susah, ya udah dimaklumi gitu aja. Tetapi nggak boleh menjulang tinggi. Tetapi kalau udah barang itu barang shopping, nah ini sudah persaingan. Barang shopping ini beda, ini sudah persaingan. Dia mempunyai keistimewaan tertentu. Mungkin jahitannya, kalau baju ya, jahitannya lebih halus, ya. Terus kemudian motifnya lebih bagus. Nah, itu boleh mempunyai harga yang lebih. Oh, sama-sama baju aja kok, cuma dipakai aja kok, masa harganya mahal? Nah, ini barang shopping masalahnya. Apalagi barang spesial, umpamanya karya seni. Wow, itu bisa itu harganya menjulang tinggi, ya. Kalau sudah dianggap seni itu ya, mobil aja kalau sudah dianggap itu mobil seni, umpamanya mobil yang ya miliknya orang tertentu yang itu seniman gitu ya, John Lennon umpamanya, mobilnya John Lennon, itu dibelinya dengan harga yang mahal sekali, nggak apa-apa, boleh silakan, itu nggak merusak pasar, pasarnya nggak ada, adanya cuma itu. Makanya kalau kita mau membuat barang yang spesial harus khusus, nggak boleh jumlahnya nggak boleh banyak-banyak, gitu. Ya. Nah, ini pertanyaan seperti itu ya. Jadi apalagi yang barang yang susah dicari, yang ya memang tidak dicari orang, hanya orang-orang tertentu aja yang pengen. Nah, itu boleh memberikan harga dengan harga yang luar biasa, boleh. Umpamanya apa? Batu dari bulan. Umpamanya. Ya mau beli dengan harga 2 miliar ya nggak masalah. Kamu jual mau 2 miliar. Karena memang tadinya nggak mau dijual kok. Ya toh.
Tapi ya kembali lagi kepada bisnisnya Allah itu. Dulu tuh ada raja ya. Raja itu manggil anak kecil, tapi anak kecilnya ternyata pinter. Ya, karena raja itu punya cincin akiknya mahal, ya, seperti ini. Ini juga akik, tapi ini nggak mahal. Ya, paling berapa juta. Ya, itu miliar harganya. Ya, miliar harganya. Terus si anak kecil lagi, anak kecil sini. Rajanya itu pamer. Pernah nggak? Pernahkah kamu, anak muda itu bertanya, pernahkah kamu melihat barang yang harganya melebihi cincin saya ini? Lihat sini, lihat. Anak itu tadi lihat ke sana tuh langsung nunjuk jarinya. Lah ini, gak usah jauh-jauh. Jarinya tuan ini kan lebih mahal daripada cincinnya. Mau nggak diputus, dipotong? Ya itu, oh iya ya. Baru sadar itu raja. Nah, itu namanya jalmol impat seperapat prasasa tamat tadi. Oke ya, waktunya sudah habis, maka ini hanya apa itu istilahnya, ya, hanya apa ya namanya kuis ya, kuis saja. Jatuh kepada Evi Nurvitasari. Nah, saya nggak kenal itu, benar-benar nggak kenal. Mbak Evi Nurvitasari juga nggak kenal dengan saya, ya. Tapi nanti setelah pengajian ini silakan datang ke sini untuk mendapatkan buku Etika Bisnis Islam, ya. Panitia nggak boleh diganggu-gugat loh ya. Yang kedua, ya, jatuh kepada ya, Muhammad Fahroji Abdillah, ya. Nah, ini nanti juga silahkan ambil buku saya, ya, Etika Berbisnis dalam Islam. Tuh, Al-Qur'annya kok belum dibagi? Belum. Al-Qur'annya untuk yang akan saya undang nanti saya karena besok kan saya apa itu pengajian ya, itu butuh MC ya, butuh MC itu saya perlu dibantu oleh yang pernah yang pernah menjadi MC ya. Nanti silakan datang ke rumah saya untuk menjadi MC karena saya pakai zoomnya di rumah saya, boleh laki-laki boleh perempuan, yang nanti saya hubungi. Saya kira itu saja ya. Kembali lagi kepada yang saya panggil tadi, diantaranya Mas Muhammad Fahroji Abdillah sama Mbak yang tadi saya panggil tadi. Sekian saja dari saya, cukup ya. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Jamnya sudah tepat jam 5:30 ya, betul ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.